Selamat siang Ibu Ensi. Selamat siang Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan kita semua dalam keadaan baik. Seperti janji kita di awal bahwa hari ini kita akan melakukan percakapan, dialog untuk melakukan observasi di kelas. Saya ingin menyampaikan bahwa tujuan pertemuan kita hari ini lebih ke arah yang pertama itu untuk membangun kepercayaan diri dalam diri Ibu Ensi supaya ketika melakukan pembelajaran di kelas lebih percaya diri. Terus juga untuk supaya Ibu Ensi bisa mempersiapkan diri sebelum melakukan pembelajaran di kelas dengan lebih matang. Adapun beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu Ensi pada kesempatan ini bahwa yang pertama itu kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai oleh Ibu Ensi pada saat pelaksanaan observasi itu seperti apa? Ya baik, untuk tujuan pembelajarannya kebetulan materi yang saya ambil itu tentang senyawa hidrokarbon. Tujuannya yang pertama menganalisis dan mengamati senyawa karbon melalui eksperimen serta membedakan senyawa karbon organik dan anorganik. Terus yang kedua, menganalisis kekasan atom karbon dan juga kedudukan posisi atom karbon melalui literasi. Oke, jadi ada dua tujuan pembelajaran nih tentang materi senyawa hidrokarbon. Kira-kira dari kedua tujuan ini area pengembangan diri di bagian mana yang perlu Ibu Ensi kembangkan? Ya baik Ibu, untuk pengembangan diri ini saya dasari dari pengalaman saat saya melakukan pembelajaran selama ini. Jadi selama ini memang lebih banyaknya saya yang lebih aktif ketimbang murid-murid. Jadi murid-murid suasana kelasnya tuh kurang menyenangkan dan murid-murid itu cenderung pasif sekali. Lebih banyak saya yang aktifnya. Jadi area pengembangan diri ini kalau tidak salah yang saya tangkap tadi didasari dari refleksi Ibu bahwa selama pembelajaran yang sudah berlangsung itu suasana kelasnya itu kurang menyenangkan dan juga siswa itu cenderung pasif. Jadi Ibu Ensi mungkin yang selama itu Ibu yang lebih banyak berbicara, lebih banyak yang menciptakan suasana kelas untuk menjadi aktif, tetapi siswanya itu cenderung pasif. Oke, baik. Kira-kira ini bisa digolongkan dalam masalah. Kira-kira dari dua masalah ini, Ibu Ensi mengharapkan itu suasana kelas yang seperti apa? Ya, yang saya harapkan nanti mungkin suasana kelasnya saat saya mengajar itu lebih menyenangkan dan peserta didik itu semuanya terlibat aktif. Suasana kelas menjadi lebih menyenangkan dan juga siswa bisa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik, ini ada dua hal yang Ibu Ensi inginkan nih dalam pembelajaran. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Ibu Ensi untuk mencapai situasi yang diharapkan? Ada yang lebih menyenangkan dan juga siswa lebih terlihat aktif. Ya. Nanti mungkin saya akan menggunakan strategi yang saya gunakan itu nanti saya akan bentuk mereka dalam kelompok. Di situ siswa akan berdiskusi, kemudian dan ada juga eksperimen sederhana, kemudian ada juga presentasi, sehingga mungkin dengan eksperimen suasana kelasnya bisa lebih menyenangkan dan juga diskusi serta presentasi membuat semua peserta didik juga bisa lebih aktif. Oke, baik. Jadi ada 3 langkah nih untuk mencapai situasi yang diinginkan oleh Ibu Ensi. Yang pertama itu bentuk siswa dalam kelompok, terus yang kedua eksperimen sederhana, terus yang ketiga itu siswa berdiskusi dan kemudian presentasi. Oke, baik. Ada 3 hal yang akan dilakukan nanti di dalam kelas. Kira-kira boleh kita tentukan waktu untuk pelaksanaan observasinya bisa di hari apa itu?
Bisanya di hari Senin. Hari Hari Senin Senin di kelas 11B. kelas 11B. 11B. Oke, baik. Nanti pada saat observasi nanti, setelah observasi nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan hal-hal apa yang sudah dilakukan dan mungkin yang belum dilakukan pada saat pembelajaran sesuai dengan rencana kita pada hari ini. Dari percakapan tadi, kira-kira apa yang Ibu Ensi dapatkan dari hasil percakapan kita tadi sampai ini? Mungkin saya bisa lebih mempersiapkan diri nanti untuk observasi, menyiapkan strategi-strategi yang sudah saya rencanakan ini. Ya. Jadi Ibu bisa menyiapkan diri mungkin lebih matang lagi supaya bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan lebih baik. Oke, saya pikir itu saja pertemuan kita kali ini. Nanti dilanjutkan di hari Senin pada saat kegiatan observasi. Terima kasih Ibu Ensi, selamat siang. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Untuk mulai pelajaran, mari kita terlebih dahulu berdoa ya. Ya. Semua berdiri, kita minta satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan. Ya, sebelumnya Ibu mau cek dulu hasilnya kehadiran hari ini. Siapa yang tidak masuk sekolah? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Bagus ya, dipertahankan seperti ini ya. Harus selalu hadir di setiap hari. Jaga kesehatan supaya tidak terjadi sakit dan lain-lain. Oke? Sudah siap untuk belajar? Sudah? Baik. Hari ini kita sudah masuk materi yang baru ya. Kita tentang senyawa hidrokarbon. Tentang senyawa hidrokarbon. Ada dua kata di situ, hidrokarbon. Oke. Senyawa hidrokarbon ini terdiri dari dua, yaitu ada hidrogen dan ada karbon. Sudah pernah familiar kok dengan kata-kata ini, unsur-unsur ini? Oke. Sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau cek dulu. Hidrokarbon, lambang unsurnya apa? Oke, baik. Untuk itu, sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu sih senyawa karbon, khusus karbon dulu ya. Sebelum kita masuk yang besar senyawa hidrokarbon, kita masuk dulu apa itu senyawa karbon. Baik, senyawa hidrokarbon atau secara khusus senyawa karbon ini yang akan kita pelajari. Kalian bisa siapkan alat tulis kalian. Kita mau mencapai apa dalam pembelajaran kita ini? Jadi ada tujuannya, ya. Ada tujuannya. Kalian bisa siapkan. Jadi tujuan kita yang pertama, kita mau baik. Selanjutnya, sebelum memulai, Ibu akan menyampaikan sedikit materi pembelajaran ini. Kita coba refreshing sedikit supaya kalian bisa konsentrasi ya. Ibu ada teka-teki, ada permainan sedikit, semua perhatikan di Ibu. Ada teka-teki. Jadi teka-teki ini dia punya petunjuk atau clue-nya, dengar kata-kata Ibu. Sekali lagi, clue-nya dengar kata-kata Ibu. Oke. Ini berapa?
perhatikan gambar di depan. Coba cari gambar apa saja. Walaupun ibu sudah tulis ya, kau bisa lihat ya. Gambar pertama apa? Roti apa itu? Dari sini gambar kedua sudah kue yang buat apa? Dibuat apa sudah kue itu? Dalam keadaan bakar. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan video yang akan kita tayangkan ini ya. Lihat sama-sama. Ingat, video ini juga nanti sebagai acuan kamu untuk bisa mengerjakan LKPD. Jadi semuanya simak, lihat baik-baik, dengar dan perhatikan baik-baik ya. Bisa? Bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deska. Rozen bisa lihat. Pada video kali ini kita akan mengidentifikasi suatu senyawa. Apakah suatu senyawa itu termasuk senyawa hidrokarbon atau bukan? Baik ya? Sudah lihat semua? Sudah. Sudah? Ada pertanyaan kan dari video yang kita tayangkan ini? Kalau tidak ada video yang tadi. Senyawa apa tadi yang membuat air kapur menjadi keruh?
main-main sedikit dulu. Permainan ini namanya permainan sesungguhnya tidak sesungguhnya. Permainan ini tujuannya untuk halo. Halo. Permainan ini tujuannya adalah untuk melihat kalian punya konsentrasi. Masih ada yang hai. Lihat kalian punya konsentrasi dan juga kekompakan. Dan konsekuensinya kalau banyak salah maka dia yang akan presentasi lebih dahulu. Silakan berbaris berurutan ke belakang dan terus
pikir seperti janji kita kemarin pada saat pra-observasi itu, setelah observasi nanti kita akan kembali melakukan dialog mengenai dengan hal-hal yang sudah dilakukan dan juga yang mungkin belum dilakukan pada saat observasi. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Ensi setelah observasi? Ibu, perasaan saya setelah observasi ini saya senang karena sudah menyelesaikan observasi dan juga sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan. Ya, jadi Ibu Ensi merasa senang karena sudah selesai observasi dan juga sudah menyelesaikan 2 tujuan pembelajaran seperti yang direncanakan di awal. Saya melanjutkan lagi, kira-kira bagaimana penilaian Ibu Ensi pada saat proses observasi, pada saat proses pembelajaran, dan juga kira-kira hal-hal apa saja yang sudah dicapai seperti yang rencana kita di awal itu dan juga yang belum dicapai. Iya baik Ibu, untuk rencana kita di awal tuh memang rencananya kan supaya bagaimana membuat strategi pembelajaran yang membuat peserta didik itu lebih aktif dan juga suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan. Baik, dari pembelajaran yang sudah dilakukan tadi, untuk keaktifan siswa memang sudah terlihat, terutama dengan strategi yang saya gunakan itu. Yang pertama ada bentuk mereka dalam kelompok, kemudian ada eksperimen sederhana tadi. Semuanya saya lihat peserta didik itu sudah masing-masing sudah mulai aktif, terutama saat eksperimen. Tetapi pada saat diskusi kelompok mengerjakan LKPD, ada sebagian yang sudah aktif, tapi ada sebagian juga yang hanya menonton saja teman lainnya berdiskusi. Jadi ada yang belum terlalu aktif. Kemudian untuk presentasi, untuk strategi yang berikutnya saya juga pakai presentasi. Untuk presentasi itu mungkin belum terlihat semuanya aktif karena saya merasa saya belum terlalu memanajemen waktu dengan baik, jadi tidak sesuai dengan yang saya rencanakan. Jadi sehingga pada saat presentasi tadi hanya beberapa kelompok saja yang bisa presentasi, tapi kelompok lainnya tidak. Mungkin dari segi itu saya merasa belum bisa capai untuk masalah manajemen waktunya itu belum bagus. Oke, baik, terima kasih Ibu Ensi. Setelah Ibu Ensi menyampaikan, saya juga ada beberapa catatan nih. Yang pertama, saya pikir pembelajaran yang baru dilaksanakan itu sudah sangat luar biasa. Ibu Ensi sudah menerapkan atau melakukan tahap-tahap pembelajaran itu dengan sangat baik. Di pembukaan, ada ice breaking dan segalanya itu. Terus di kegiatan inti dan juga di penutup sudah sangat baik. Terus pembelajaran berdiferensiasinya jalan. Pikir tadi yang terlihat itu diferensiasi konten karena ada video, ada PowerPoint-nya, ada kerja kelompok, ada eksperimen. Itu saya pikir sudah memenuhi kebutuhan siswa di dalam kelas itu. Terus PSE-nya juga jalan. Lihat dari bagaimana Ibu membuat ice breaking, kemudian bagi siswa dalam kelompok, mereka berdiskusi, itu sudah salah satu penerapan pembelajaran sosial emosional di dalam kelas, sudah sangat bagus. Terus hal-hal yang masih perlu diperbaiki itu, saya pikir sama seperti yang Ibu Ensi katakan tadi, bahwa ada tujuan kita di awal itu kan untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan semua siswa itu bisa berpartisipasi aktif. Saya pikir tadi sudah ada perubahan, siswa sebagiannya itu sudah sangat aktif dan masih ada beberapa yang belum aktif itu. Terus suasana kelas tadi saya pikir sudah lebih baik, sudah kelihatan menyenangkan, tetapi mungkin lebih diperbaiki lagi pada pertemuan-pertemuan mendatang dengan manajemen waktu tadi seperti yang Ibu Ensi katakan. Ada kelompok-kelompok yang belum sempat presentasi karena waktu sudah selesai. Saya pikir itu saja catatan dari saya.
saya ada pertanyaan lagi untuk Ibu Ensi. Apa harapan atau apa hal yang akan dilakukan ke depannya? Ya, berdasarkan dari pengalaman tadi saat pembelajaran, mungkin hal yang harus saya perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya, saya harus merancang model pembelajaran dengan sebaik-baiknya, mempertimbangkan dengan alokasi waktu, supaya semuanya bisa selesai dan semuanya tujuan pembelajaran dan semua strategi yang saya mau itu bisa diterapkan semua. Dan mungkin saya lebih memanage waktu dengan baik. Harapan Ibu Ensi terlebih ke memanage waktu nih. Mungkin ada lagi apa yang ingin dilakukan ke depannya? Ya, mungkin untuk yang pembagian kelompok tadi, saya lebih memperhatikan mereka punya kemampuan, kemudian mereka punya mungkin gaya belajar mereka, supaya saya bagi kelompok juga sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Mungkin tadi di kelompok itu mungkin karena saya tidak terlalu bagus kalau berdiskusi dengan dia, jadi ada beberapa anak mungkin yang lebih pasif gitu. Oh ya. Jadi itu mungkin yang jadi saya punya catatan khusus untuk pembelajaran selanjutnya. Ya, jadi ada dua hal nih. Yang pertama mungkin merancang pembelajaran dengan melihat alokasi waktunya. Terus yang kedua itu bagi kelompok sesuai dengan bisa dikatakan kesiapan belajar murid. Nah, sehingga setiap kelompok itu terlibat aktif, yang mungkin yang agak mampu bisa membantu yang tidak mampu, sehingga terlihat semua siswa itu aktif. Saya pikir itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Ensi dari pra-observasi, kemudian pada saat observasi, dan juga pada saat ini. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu Ensi, ada dua hal tadi, bisa dilaksanakan dan diterapkan pada pertemuan-pertemuan di kelas ke depannya. Terima kasih Ibu Ensi.